Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mendasar dalam tarekot kita, tarekot arwahi, yaitu melakukan aktivasi ruh. Bagaimana keimanan kita, bagaimana nur iman dan nur kitab itu menjadi teraktivasi. Ini kan distorsi agama ini menjadi amat luar biasa sesungguhnya, tetapi manusia zaman sekarang tidak merasa gitu. Manusia zaman sekarang itu terlalu pede gitu. Misalnya tentang keimanan itu, iman adalah percaya gitu, tetapi wujud percayanya itu dari mana itu, bahwa kita percaya ada Allah, kita percaya malaikatullah, kita percaya kitabullah, Rasulullah. Tetapi kepercayaan macam apa? Experience apa yang kita dapatkan dari kepercayaan itu? Bagaimana kepercayaan itu menjadi dasar sebuah kebenaran? Itu ilmu dari mana? Coba. Kebenaran yang baseline-nya adalah kepercayaan itu kebenaran macam apa? Coba. Oh, saya percaya kalau Jakarta itu kota yang sumpek gitu. Percaya atas dasar apa itu? Apa nilai-nilai Anda menjudge atau menilai sebuah entitas itu? Kan harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ukurannya tidak jelas, bagaimana kepercayaan itu menjadi sebuah nilai kebenaran? Ayatnya amat jelas sebagaimana Al-Hujurat 14 ketika Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, atau dia mengaku, ya Rasulullah, kami telah beriman. Tetapi apa respon Rasulullah? Kalian baru berserah diri karena iman belum ditancapkan di dadamu. Bagaimana mungkin coba segerombolan manusia Arab Badui menghadap Rasulullah menyatakan bahwa saya itu beriman itu, tetapi Rasulullah menyatakan kau belum beriman, kau baru berserah diri karena iman belum ditancapkan di dadamu. Nah, sekarang kan pertanyaan kritisnya itu, the critical question itu bahasa Cilacapnya. Bagaimana kita yang 1400 tahun kemudian yang tidak pernah mengenal Rasulullah, kita merasakan beriman hanya atas dasar percaya itu yang menjadi the big question, pertanyaan besar. Ini pertanyaan yang serius bagi seluruh manusia, pertanyaan yang perlu kita renungkan, perlu terus kita tancapkan di keheningan. Siapakah kita? Apakah keimanan kita? Apakah ibadah-ibadah kita? Bahkan hampir ke setiap saya sering mengkaji atau diskusi dengan teman-teman, bahkan yang saya anggap punya makom tinggi gitu, ketika saya tanya apakah ibadah Anda pasti diterima, apalagi apakah Anda pasti masuk surga, maka semua menjawabnya hanya semoga, semoga, dan semoga. Padahal agama itu adalah sesuatu yang mutlak, yang absolut, yang infinity. Jadi harus terkonfirmasi. Nah itu, ini kalau diurai lebih panjang lagi, itu baru perspektif keimanan itu. Misalnya tentang zikir, zikrullah. Zikrullah itu adalah mengingat Allah. Jadi kita dianggap berzikir ketika kita hanya mengingat Allah. Gitu. Semakin tinggi makom zikir kita, yaitu ketika hanya Allah lah yang kita ingat. Kita pertanyakan pada pertanyaan yang paling sederhana aja, akal pasti akan lumpuh menjawabnya. Misalnya, apanya Allah yang kau ingat gitu, akal pasti akan lumpuh memahami ini gitu.
Nah, atas dasar itu maka dapat saya simpulkan, apapun itu atribut-atribut yang ada dalam diri kita, entitas-entitas apa yang ada dalam diri kita, kalau itu bukan entitas ruhani, maka dipastikan tidak akan tersambung ke dalam sistem tali ruhani, dan pada endingnya tidak akan tersambung ke dalam maha ruhani. Kita menggunakan akal, kita menggunakan hati, kita menggunakan nurani, kita eksplorasi jasa-jasa kita semaksimal mungkin, silakan. Tetapi itu adalah entitas duniawi. Maka yang berlaku atas hal tersebut, atas aktivitas tersebut, apapun itu aktivitasnya, itu akan terkungkung, itu akan dibatasi oleh hukum-hukum duniawi, oleh hukum-hukum sunatullah. Ketika kita berdoa, kalau berdoanya tidak sampai pada level ruhani, maka itu dianggap doa sebagai aktivitas mulut kita, aktivitas akal kita, aktivitas kolbu kita, dan semua itu adalah entitas duniawi yang terpisah sistemnya, yang terpisah ketersambungannya, berbeda sekali. Bahkan dalam fisika, kalau paham fisikanya itu amat mudah sekali itu. Dunia itu amat limitasi itu. Jadi misalkannya spektrum cahaya itu, spektrum cahaya yang bisa dilihat oleh kita kan yang hanya berapa ya, kalau nggak salah yang antara 300 sampai 700 apa ya spektrum cahaya. Intinya yang cahaya inframerah itu kan tidak bisa kita lihat, atau cahaya ultraviolet. Jadi spektrum antara ultraviolet dan infrared itulah yang bisa kita lihat. Atau tentang suara, suara kan yang bisa kita dengar hanya yang punya kekuatan antara 20 dB sampai dengan 20.000 dB. Di bawah itu maka sudah sangat lirih dan pasti tidak terdengar. Di atas itu pun tidak terdengar. Jadi suara yang sangat keras pun ternyata kita tidak bisa mendengar. Sungguhnya sudah dikasih contoh itu, tetapi seringkali kita terjebak, kita terkungkung bagaikan katak dalam tempurung. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada bagaimana kita naik dimensi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan instrumen-instrumen duniawi yang ada dalam diri kita, maka kita pastilah tidak akan sampai. Untuk kita dapat naik dimensi, satu-satunya cara, satu-satunya jalan hanya melakukan aktivasi ruhani. Karena ruhani entitas dari ilahi, maka hanya dialah yang bisa tersambung ke dalam sistem ruhani atau tali wasilah yang endingnya akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem wasilah adalah sistem kebersambungan antara ruhani manusia di alam dunia dengan ruhani Rasulullah di alam qadim, yang itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ruhani. Dan ruhani Rasulullah itu sebagai adaptor dimensional, dia menyambungkan antara alam dunia dengan alam maha qadim, sehingga seluruh pemahaman itu bisa dideskripsikan, bisa dielaborasi dalam perspektif ruhani itu, dalam dua dimensi. Jadi kenapa ya saya selalu, kalau di real saya selalu menyampaikan, kalau Anda ingin paham ini, maka naiklah dimensi kesadaran kita. Nah itu. Jadi kembali lagi, jadi hanya satu-satunya cara dan hanya satu-satunya jalan untuk memahami seluruh fenomena itu dengan cara naik dimensi. Naik dimensi adalah bagaimana ketika kesadaran ruhani menjadi kesadaran yang tertinggi, menjadi kesadaran yang mendominasi seluruh potensi diri ini, sehingga kesadaran akal, kesadaran hati, apalagi kesadaran naluri, semua ada dalam kendali kesadaran ruhani.
Nah, bagaimana caranya? Ini sudah masuk ke dalam teknis atau metodologi yang kita punya di Taurekat ini. Silakan nanti bisa kita sharing, kita komunikasi, yaitu karena hanya ada satu-satunya cara, yaitu dengan cara dibaiat dan sehingga ruhani kita terbuka, ruhaninya kita aktif, dan kita memungkinkan bersambung kepada Sang Maha Ruhani. Jadi ketika rohani kita itu sudah menjadi sudah menjadi panglima, sudah menjadi raja di dalam diri kita, maka kita akan mudah sekali memahami ayat-ayat yang sifatnya dimensional. Kalau di Quran itu menyebutnya alam mutasabihat gitu, ayat mutasabihat itu. Karena tidak mungkin juga Rasulullah menyampaikan ayat dimensional itu. Terminologi dimensional pada waktu itu belum ada gitu. Misalnya nur itu dipahami sebagai cahaya. Tetapi di era sekarang nur itu artinya adalah partikel gelombang gitu. Karena teori tentang dualitas cahaya, bahwa cahaya itu adalah partikel dan gelombang. Sehingga seperti itu gitu ya. Ketika kesadaran rohani kita itu sudah merajai atau menjadikan kesadaran secara utuh dalam diri kita, maka kita akan sekali lagi kita tidak terlalu sulit memahami ayat-ayat yang dimensional. Misalnya wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu kan ayat-ayat yang kalau secara rasional itu tidak bisa dimaknai gitu. Sesuatu yang menafikan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang dohir, itu sepintar apapun itu tidak bisa, karena itu ayat dimensional, tidak bisa didefinisikan dan dideskripsikan, ayat yang saling menafikan. Makanya ketika kita naik dimensi itu semuanya amat mudah itu. Wal awal wal akhir wal dohir. Allah adalah dohir. Bagaimana Allah dohir gitu. Maka ketika kita naik dimensi, kita naik pada kesadaran ruhani, seluruh entitas materi. Maaf, saya ulangi, mungkin ini koneksinya kurang bagus. Jadi wal awal wal akhiru wal dohir wal batin. Ketika kesadaran kita ada di dalam kesadaran ruhani, maka segala yang materi itu menjadi hilang, menjadi sirna, menjadi fana. Maka yang ada hanyalah Allah, yang dohir hanyalah Allah. Jadi seperti itu. Wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Wal batin, Allah maha batin. Ketika kesadaran kita ada dalam kesadaran realitas, maka segala sesuatu, maka Allah menjadi maha batin, tidak bisa tersentuh, sangat jauh antara alam realitas dengan alam maha batin. Jadi seperti itu penjelasannya gitu. Bahkan termasuk yang saya beberapa hari ini sedang mengkaji perdebatan para filsuf di abad pertengahan itu. Dan ternyata mereka itu punya perspektif tersendiri gitu. Sehingga demikian juga ada misalnya istilah Tuhan imanen dan Tuhan transenden itu. Itu sungguhnya hanya ayat-ayat dimensional. Ketika kita ada dalam kesadaran ruhani, maka Tuhan itu menjadi imanen. Ketika kita menjadi transenden. Ketika kita ada dalam kesadaran realitas, maka Tuhan menjadi imanen. Demikian yang bisa saya lakukan, bisa saya sampaikan. Kita akan sambung lagi di lain waktu. Sekali lagi kami mengajak hanya kesadaran ruhani, kesadaran yang tertinggi, kesadaran yang dapat membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesadaran ruhani
kesadaran pada dimensi yang tertinggi. Dimensi tertinggi akan mengontrol dimensi yang ada di bawahnya. Mari kita naik dimensi. Billahi anta maksudi, waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.